Untuk jadi petani saya tidak malu, karena bertani itu menjanjikan kalau kita bisa mengelola, memanajemen, berusahanya yang benar, insya Allah tidak akan malu. Karena kalau kita malu, kita tidak akan jadi sesuatu. Kenapa saya memilih tanaman kopi? Karena tanaman kopi ini perawatannya tidak terlalu sulit dan cukup lama, tanamannya bisa bertahun-tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Irawan. Saya petani kopi yang beralamatkan di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah, berkat petani kopi ini saya bisa menghidupi semua keluarga saya. Profesi awal saya sebenarnya saya seorang pedagang sayur. Kemudian kalau pedagang sayur itu harus bisa membaca lokasi. Akhirnya saya banting setir tahun 2000. Karena 96 itu ini masih dikelola oleh almarhum Bapak. Nah, setelah tahun 2000 saya yang ambil alih, membantu terus sampai sekarang alhamdulillah dipercaya untuk mengelolanya. Untuk luasnya kurang lebih 2 hektar. Jenisnya ini termasuk Arabica ya, karena gede sedikit kopinya. Ini dari tahun 1996 sampai sekarang masih tahun 2002. Dia udah lebih, jenisnya kopi udah tua ya gitu. Tapi untuk produksi alhamdulillah tidak berubah, tetap produksinya seperti semula alhamdulillah. Kurang lebih 1,5 ton lah gitu, kurang lebih setiap tahunnya. Kalau untuk harga bervariasi. Saya kirimnya ke Bogor karena agen besarnya ada di Bogor. Dalam bentuk biji ya, biji udah kering. Dari basah kita jemur, kemudian kita buang kulitnya. Nah, bijinya itu kita produksi. Kenapa saya memilih tanaman kopi? Karena tanaman kopi ini perawatannya tidak terlalu sulit dan cukup lama, tanamannya bisa bertahun-tahun ya. Untuk perawatannya ketika umur 2 tahun kopi, dari penanaman awal sampai dengan umur 2 tahun, hanya perawatannya dibutuhkan pembersihan rumput di bawahnya aja, bisa disemprot ya, bisa dengan kita disiangi gitu. Jadi tidak terlalu banyak memakan waktu ya. Satu, kedua, untuk perawatannya juga bisa hanya diambilin cabang-cabangnya aja, bisa diambil cabang-cabangnya aja supaya tidak kemana-mana melebarnya gitu. Itu yang kenapa saya memilih tanaman kopi. Dari mulai tanam itu perlu waktu 2 tahun. 2 tahun itu panen pertama, dan hasilnya ya tidak sebanyak yang seterusnya gitu. Paling hanya sekarung 2 karung, tapi setelahnya banyak. Panen ke-1, ke-2 itu setahun sekali dia. Setiap bulan 4 udah mulai panen, dari bulan 4 sampai dengan finishnya itu sampai dengan bulan 8. Perawatan selama 2 tahun itu kita beri pupuk, yaitu pupuk urea, bisa pupuk kandang ya, terus pemilihan bibitnya ya, terus kita untuk pelindungnya, karena kopi ini tidak boleh terlalu panas dan tidak terlalu lindung, itu akan mematikan pohonnya. Jadi kita harus stabilkan pelindungnya. Lika-likunya menanam kopi ini ya, karena mungkin 2 tahun sebelum panen ya, karena kita terus mengeluarkan modal gitu kan, untuk pupuk, untuk apa, untuk ini pembersihannya, untuk perawatannya, terus kita mengupah orang yang kerjanya gitu. Jadi lika-likunya memang seperti itu. Terus karena di sini tidak terlalu banyak yang menanam, bukan tidak banyak ya, malahan tidak ada, hanya kita yang membudidayakan tanaman kopi. Jadi lika-likunya itu banyak yang meragukan.
Sedangkan kalau kita menanam palawija itu kan sebulan 2 bulan udah panen, sedangkan ini 2 tahun, dan 2 tahun pun tidak langsung puas hasilnya ya, hanya sekarung 2. Jadi lika-likunya kita sering gitu dia bilang orang, tapi kedepannya sini alhamdulillah mereka udah mengerti, oh menanam kopi itu kalau sekali hasilnya alhamdulillah membeludak gitu kan, sampai bisa beli lagi sawah. Untuk setelah 2 tahun itu kan kalau di daerahnya tersendiri di Sumatera Selatan, kebetulan kalau saya ini kan bapak ya yang menanam itu kan, dari 96 itu bapak menanam, dan kebetulan bibitnya juga ini bibit asli dari Sumatera Selatan, dari kota saya Palembang kan, dibawa langsung dari sana, dari pagar alam, jadi dibawa langsung dipupukkan, tumbuh. Setelah 2 tahun berikutnya hasilnya alhamdulillah kurang lebihnya 1,5 ton, kadang nyampe 2 ton, karena itu panen pertama. Biasanya panen pertama itu hasilnya 2-3 kali lipat, tapi ketika nanti dia umur 4 tahun 5 tahun itu mulai berkurang sedikit demi sedikit gitu, bisa mencapai 1,5 ton atau 1,2 ton, 1,3 ton gitu. Kalau yang pertama dulu ini untuk pengelolaannya saya ada 4 orang ya. Kalau sekarang karena udah tidak terlalu membutuhkan perawatan yang sedemikian detail ya, cuman menyemprot rumput aja, mengambil, saya cukup menggunakan 2 orang karyawan untuk pengambilan kopi. Kendala hama kalau di sini, kalau kopi ya tidak terlalu banyak yang hamanya, nggak ada hama kalau kopi, cuman mungkin di sini kalau terlalu panas ya atau terlalu dingin, nah itu yang mengakibatkan cuaca ya, intinya cuaca. Kalau hama alhamdulillah kopi tidak ada hama, paling kalau musim musim berang-berang itu yang suka memakan buah itu, paling itu doang. Tapi itunya bisa diambil bijinya, kita jadikan lowak. Nah itu lowak itu bisa itu, tapi dia tidak menjadi hama, cuman karena biji yang dia makan itu dibuang, jadi dia bukan hama ya. Jadi kopi mah aman dari hama. Bibit ya kita kan bisa dengan mengambil, karena kalau sekarang kan udah musim buah ya, jadi di bawah-bawah pohonnya itu, di bawah-bawah pohon di sekitar kebun ini banyak yang tumbuh. Nah bisa melalui pengambilan itu, pemilihan itu, karena mereka banyak di bawah-bawah ini kan. Juga untuk pembibitan bisa dari biji kopi pilihan yang itu merah ataupun yang itu udah merah banget ya, setengah hitam, kita belah, kemudian kita semaikan di tanah, ditutup lagi sama tanah, nanti tunggu beberapa, sekitar setengah bulan minimal, kalau enggak sebulan dia akan tumbuh. Nah, ya untuk pemilihan bibitnya bisa memilih bibit yang udah sebesar ini udah layak untuk ditanam, sementara kalau yang kecil-kecil seperti ini belum layak ditanam ya. Kemudian pemilihannya dia harus lebih hijau ya, lebih hijau, daunnya masih segar tuh bisa ditanam, dan tidak dipotong tapi dicabut ya, dicabut sampai ke akar-akarnya ya. Kemudian udah disiapkan di kebun yang baru kita buka itu lubang untuk penanaman itu. Untuk jarak tanam dari pohon 1 ke pohon 2 itu 1,5 meter ya, 1,5 meter jaraknya, agar tidak terlalu, nanti kalau udah besarnya supaya tidak terlalu daunnya ini kan, karena ini kan semakin rimbun semakin banyak. Nah kalau jaraknya terlalu dekat nanti tidak akan tumbuh dengan baik, tidak akan tumbuh dengan subur ya. Untuk jadi petani saya tidak malu, karena petani itu menjanjikan kalau kita bisa mengelola, memanajemen, berusahanya yang benar, insya Allah tidak akan malu. Karena kalau kita malu, kita tidak akan jadi sesuatu. Pesan untuk anak muda, jangan berhenti mencoba sesuatu walau itu di luar jalur kita, karena siapa tahu dengan kita mencoba dan berusaha akan menimbulkan suatu karya di bidang pertanian, di perkebunan. Itu bisa jadi kalau kita tekuni, kita uleti, insya Allah
sesuatu yang tadinya mustahil bisa menjadi sesuatu karya yang bagus seperti yang saya alami.